Episode 1491-1495. Bab 1491, Hancurnya Mimpi Masa Lalu. Wanita itu mengenakan pakaian istana yang mewah. Mutiara dan batu giok yang tertanam di gaunnya berkilau di bawah cahaya api di sekelilingnya, tetapi semuanya tampak pucat jika dibandingkan dengan kecantikannya yang memukau. Dia memiliki wajah oval yang cantik, dengan kulit seputih salju. Di balik alis melengkungnya terdapat sepasang mata berbintang yang sangat menawan. Bibir merah mudanya berkilau menggoda. Dadanya besar dan berisi, pinggangnya halus, dan bokongnya bulat, membentuk lengkungan sempurna yang menghadirkan kesegaran murni seorang wanita muda, dan aura dewasa seorang wanita muda yang sudah menikah. Sungguh sulit membayangkan bagaimana gaya yang sangat berbeda seperti itu dapat hidup berdampingan dalam satu orang. Namun, pada saat itu, wajah-wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia memeluk erat anaknya dan berkata, "Jangan takut, ibu akan melindungimu." Ekspresi tegas muncul di antara alisnya saat dia berbicara. Namun, meskipun nadanya serius, ada pesona alami dalam suaranya yang dapat membuat pria paling tangguh sekalipun meleleh, membuatnya terdengar menawan sekaligus ceria. Semua prajurit yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka tiba-tiba dipenuhi energi yang tak ada habisnya. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu mereka harus melindungi permaisuri kedua dan tidak membiarkan bajingan itu pun mendekatinya. Tetap saja, meskipun di bawahnya bertarung untuknya sambil berlumuran darah, permaisuri kedua sama sekali tidak tampak senang. Dia tahu betapa besar perbedaan kekuatan antara pihaknya dan pihak lawan. Ini tidak akan ada gunanya selain memberikan sedikit waktu lagi. Dia sendiri tidak menyangka putra mahkota gagak emas akan menjadi gila seperti ini, dan tiba-tiba menyerang saudara-saudaranya di istana Raja Iblis. Jangan bilang dia tidak takut dengan ancaman Kaisar Iblis saat dia keluar. Untungnya, dia memiliki beberapa pembantu terpercaya di istana. Ketika mereka mengetahui bahwa putra mahkota gagak emas telah memanggil bawahannya secara diam-diam, dia khawatir putranya akan berada dalam bahaya dan ingin membawanya ke istana kekaisaran. Namun, tidak lama setelah dia tiba, Direktur Lei Xin dan Jenderal Pengawal Bela Diri Wu Cheng telah tiba dengan pasukan besar pengawal gagak emas. Mereka terus mengatakan ingin membawa kembali pangeran muda itu bersama mereka untuk mencegah penjahat menyakitinya, tetapi bagaimana permaisuri kedua bisa menyetujuinya? Kedua belah pihak berdebat sebentar. Permaisuri kedua masih menjadi istri utama Kaisar Iblis, jadi pada awalnya, pengawal gagak emas merasa keberatan, namun, para jenderal yang mengirim putra mahkota gagak emas dengan cepat menghindari emosi mereka. Ketika argumen mereka mencapai titik tertentu, perkelahian pun terjadi, dan keadaan dengan cepat menjadi tidak terkendali. Meskipun permaisuri kedua telah berhasil mengumpulkan beberapa ajudan terpercaya selama bertahun-tahun, dia meninggalkan istananya dengan tergesa-gesa untuk menemukan putranya dan tidak dapat membawa terlalu banyak orang bersamanya. Karena itu, dia hanya tinggal bersama para pengawal di sekitar istana pangeran termuda dan beberapa orang yang dia bawa, memaksa mereka untuk bertahan dengan pahit. Jika bukan karena semua orang itu bersedia mempertaruhkan segalanya untuknya, pangeran termuda mungkin sudah dibawa pergi. Permaisuri kedua tidak ikut campur, karena baik Direktur Lei Xin maupun Jenderal Pengawal Bela Diri Wu Cheng tidak ikut campur. Kedua belah pihak ingin tetap menjaga rasa hormat mereka. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri ras iblis, tidak ada satupun pria yang ingin melakukan pelanggaran seperti itu. Sementara itu, permaisuri kedua tahu bahwa Lei Xin dan Wu Cheng sama-sama ahli di istana Raja Iblis. Jika dia berhadapan satu lawan satu, dia mungkin punya kesempatan, tetapi jika mereka berhadapan dengannya bersama-sama, dan dengan semua bawahan mereka, dia tahu dia tidak akan punya kesempatan. Dalam kasus itu, mengingat mereka tidak mau ikut campur, menahan begitu banyak orang sudah sepadan. Satu-satunya harapannya adalah semakin lama dia bertahan, dan semakin banyak pasukan di istana Raja Iblis yang waspada, seseorang akan datang dan menyelamatkan mereka. Namun, siapa yang akan datang menyelamatkannya di saat seperti ini? Jelaslah putra mahkota gagak emas yang memulai semua ini, dan dia akan menjadi Kaisar Iblis yang baru. Siapa yang akan mengambil risiko menyinggung Kaisar Iblis yang baru untuk menyelamatkannya dan putranya? Pikirannya melayang ke Kaisar Iblis tua. Mereka berdua tidak banyak berbagi emosi selama bertahun-tahun, tetapi kehadiran Kaisar Iblis setidaknya memberinya rasa aman. Sekarang setelah dia memasuki ruang bawah tanah rahasia, bahkan bawahannya sendiri berani menyinggung perasaannya.
Iklan oleh Pub Future. Dia berharap Kaisar Iblis muncul dari ruang bawah tanah rahasia secepat mungkin. Dengan begitu, orang-orang ini tidak akan dapat membuatnya mendapat masalah lagi. Namun, dia tertawa getir segera setelahnya. Bahkan jika Kaisar Iblis datang, lalu kenapa? Putra Mahkota adalah orang yang memutuskan ini. Apakah Kaisar Iblis benar-benar akan memusuhi Putra Mahkota demi aku? Dia tahu bahwa Kaisar Iblis yang lama sudah mendekati akhir masa hidupnya. Sementara itu, Putra Mahkota sudah ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Iblis yang baru. Setelah menjadi bagian dari keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, dia tahu betul bagaimana seorang Kaisar berpikir. Jika dia bisa hidup cukup lama, Kaisar Iblis pasti akan berdiri di sisinya, dan dia bahkan akan menghukum Putra Mahkota dengan keras. Namun karena dia sudah mendekati akhir hidupnya, dia pasti akan berdiri bersama Putra Mahkota. Dia merasa tidak berdaya saat menyadari hal itu. Sayang sekali Zuan tidak mampu membunuh Putra Mahkota. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. Mengingat Putra Mahkota sudah muncul dan dia tidak mendengar apapun, itu berarti Zuan sudah mati di dalam. Sayang sekali, dia pria kecil yang cukup menarik. Yang lebih penting, dia juga cukup tampan. Saat dia tersadar dari lamunannya, pertempuran sudah hampir berakhir. Sebagian besar pengawal tergeletak di genangan darah, dan sebagian besar bawahannya sudah meninggal. Yang tersisa telah mundur ke sisinya. Mereka dikelilingi oleh bawahan pengawal gagak emas Lei Xin dan Wu Cheng. Pedang-pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya dan meneteskan darah diarahkan ke orang-orang permaisuri kedua, memberikan sensasi tekanan yang misterius. Permaisuri kedua, tolong jangan ganggu kami lagi. Ini akan lebih baik untuk kita semua, kata Lei Xin, menatap wanita cantik di depannya dengan ekspresi rumit. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia tetap sangat cantik. Tidak heran mendiang Kaisar Iblis tergila-gila padanya. Permaisuri kedua menyingkirkan sehelai rambut dari dahinya ke belakang telinganya. Ia melindungi anaknya dengan tubuhnya, sambil menjawab, satu-satunya cara agar kau bisa sampai ke anakku adalah melalui mayatku. Ekspresi Lei Xin dan Wu Cheng berubah. Lei Xin bertanya, permaisuri kedua, apakah perlu sejauh itu? Sudah diketahui umum bahwa permaisuri kedua adalah istri mendiang Kaisar Iblis. Bahkan setelah Putra Mahkota Gagak Emas naik tahta, mereka masih harus dengan hormat memanggilnya janda permaisuri, jadi Lei Xin benar-benar tidak ingin terlibat dalam konflik dengannya. Jika dia tidak berhati-hati dan akhirnya mengambil alih tuduhan kriminal atas pembunuhan permaisuri, jika orang lain menentangnya, Putra Mahkota Gagak Emas bisa saja meninggalkannya untuk meredakan kemarahan rakyat. Jelata, bagaimanapun, dia bukan bagian dari faksi utama Putra Mahkota Gagak Emas. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim untuk berurusan dengan pangeran termuda, misi yang paling sulit. Permaisuri kedua berkata sambil mencibir, kau sudah memberontak dan berencana untuk menyakiti pangeran. Apa kau benar-benar bertanya padaku apakah aku harus melakukan ini? Di satu sisi, Wu Cheng berkata, permaisuri kedua salah paham. Kami datang ke sini untuk melindungi pangeran termuda dan bukan untuk menyakitinya. Permaisuri kedua mengamati seluruh tempat itu. Ia melihat para pengawal yang tergeletak di genangan darah di sekitar istana. Ia berkata sambil tertawa dingin, mereka adalah orang-orang yang melindungi pangeran termuda. Kata-katamu mungkin bisa menipu seorang anak kecil, tetapi apakah menurutmu aku akan tertipu? Lei Xin dan Wu Cheng sama-sama menunjukkan ekspresi malu. Namun, seorang perwira tinggi yang merupakan ajudan terpercaya Putra Mahkota Gagak Emas berseru, situasinya sudah mencapai titik ini. Apa gunanya mengatakan semua ini? Kalian tidak dapat merusak rencana besar yang mulia. Ekspresi permaisuri kedua berubah menjadi gembira. Dia bertanya, Yang mulia, apakah Kaisar Iblis telah kembali? Ajudan terpercaya itu tidak menjawab, dan hanya menyerang bersama rekan-rekannya. Iklan oleh Pub Future. Lei Xin dan Wu Cheng menggigil dalam hati. Putra Mahkota sudah menjadi Kaisar Iblis yang baru. Jika mereka mengacaukan tugas ini, atau mereka tidak melakukan bagian mereka, mereka pasti harus membayar harganya di masa depan. Dalam hal itu, apa gunanya seorang permaisuri dari rezim masa lalu? Dalam posisi mereka sudah lama menyerah untuk bertindak berdasarkan perasaan mereka sendiri. Pertimbangan utama mereka adalah untuk kepentingan klan dan aspirasi mereka. Kami telah menyinggungmu, seru keduanya, dengan cepat memutuskan untuk menyerang bersama. Dalam situasi seperti itu,
mereka tentu tidak akan bertarung satu lawan satu secara adil seperti di dunia prajurit. Bagaimanapun, permaisuri kedua adalah seorang kultivator yang kuat, jadi yang terbaik adalah menghadapinya secepat mungkin. Setelah beberapa saat, permaisuri kedua mengerang, jatuh di samping pangeran termuda. Gaun istananya yang glamor sudah diwarnai dengan bintik-bintik merah seperti bunga mawar yang sedang mekar. Bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak lawan yang kuat sendirian? Ia mencoba untuk berdiri beberapa kali, tetapi sayangnya, ia terluka parah dan gagal. Beberapa penjaga yang selamat ingin membantunya, tetapi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Segala sesuatunya telah mencapai titik di mana kepura-puraan apapun dapat dilewati. Ajudan terpercaya itu diam-diam melambaikan tangannya, memukul gagang salah satu bilah pedang bawahannya. Bilah pedang itu dengan cepat melesat ke arah pangeran termuda. Ekspresi Lei Xin dan Wu Cheng berubah. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang disebut perlindungan yang dibicarakan putra mahkota gagak emas bukanlah sesuatu yang baik, mereka mengira itu hanya tahanan rumah. Mereka tidak pernah menyangka itu benar-benar pembunuhan. Sungguh kejam, sungguh kakak yang jahat. Mereka bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak menghentikan kejadian itu. Pada titik ini, mereka hanya bisa berjalan di jalan mereka saat ini hingga akhir. Permaisuri kedua ingin menghentikan bilah pedang itu, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak dapat melakukan hal-hal yang biasanya sangat mudah baginya. Dia tertawa tak berdaya, lalu melemparkan tubuhnya di depan pangeran muda itu. "Yang mulia," teriak para penjaga dengan cemas. Sayangnya, mereka semua juga terluka. Mereka benar-benar kelelahan dan tidak dapat bertindak tepat waktu. Temukan novel terbaru di novel.com. Permaisuri kedua tahu bahwa, jika ia meninggal, putranya juga tidak akan hidup. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Betapa hebatnya jika seorang pahlawan datang untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan ini. Dia selalu menyukai cerita rakyat seperti itu saat dia masih muda, dan dia sangat menyukai adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Dia telah bermimpi berkali-kali untuk bertemu dengan pahlawan luar biasa seperti itu. Namun, setelah dia menikah dengan Kaisar Iblis, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu lagi. Lagi pula, pahlawan mana di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis? Namun, Kaisar Iblis berbeda sekali dengan para pahlawan yang dibayangkannya di masa mudanya. Karena itu, impiannya hancur total. Dia tidak menyangka akan mengingat hal seperti itu dalam situasi saat ini, tampaknya pikiran terakhir seseorang benar-benar tidak dapat dikendalikan. Dia tertawa sendiri. Tiba-tiba, suara asing namun familiar terdengar di telinganya. Permaisuri adalah wanita kedua yang benar-benar ada di antara wanita. Kamu bahkan bisa tertawa dalam situasi ini. Bab 1492, Istri, kamu tidak ingin. Permaisuri kedua terkejut melihat bayangan di depannya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang menghalanginya. Dia berwajah tampan dan mengenakan jubah perak. Ada senyum tipis di sudut bibirnya, dan sikapnya sangat percaya diri dan bebas. Apakah ini pahlawan yang kubayangkan saat itu? Pikir permaisuri kedua, jantungnya berdetak lebih cepat. Saya merasa seolah-olah kembali ke masa ketika saya masih gadis muda. Namun, ia segera tersadar dari lamunannya. Dia bukan gadis kecil lagi. Fantasi-fantasi kekanak-kanakan itu telah lama terkubur di dasar hati. Kenapa kamu di sini? Tibalah saatnya akhirnya mengenali siapa orang itu. Saya terkejut sekaligus senang. Zuan menjawab sambil tersenyum, apakah permaisuri kedua tidak ingin menemuiku? Ketika dia bertemu dengan tatapan tajamnya, permaisuri kedua yang biasanya genit itu merasakan pipinya memanas. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya dengan waspada, hati-hati dengan bilahnya. Kemana bilahnya pergi? Keterjutannya secara bertahap berubah menjadi kebingungan. Dilihat dari kecepatan bilah pedang itu bergerak, seharusnya sudah lama sekali sampai. Terlebih lagi, Zuan menghadapnya dan membelakangi bilah pedang itu. Apakah kamu membicarakan ini? Tanya Zuan sambil berbalik. Permaisuri kedua melihat sebilah pisau melayang di udara, diam tak bergerak, seolah tak terlihat tangan yang menahannya. Gumam permaisuri kedua, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Jika itu adalah penghalang, bilah pedang seharusnya bernada keras, alih-alih bersikap tenang.
Pemandangan di depan matanya tampak seolah-olah bilah pedang itu tiba-tiba memutuskan untuk mengakui Zuan sebagai tuannya, dan tetap patuh pada tempatnya. Wakil Jenderal yang telah meluncurkan pedang itu berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu mencampuri urusan orang lain?" Dia adalah bagian dari faksi Putra Mahkota. Dia bahkan bisa menyakiti Lei Xin dan Wu Cheng, jadi mengapa dia memperlakukan Zuan dengan hormat? Selain itu, meskipun Putra Mahkota Gagak Emas dan Zuan memiliki dendam, Zuan masih belum cukup dikenal di Istana Raja Iblis. Tidak semua Putra Mahkota mengenalinya. Berisik, gerutu Zuan sambil berbicara tangannya. Pedang yang melayang itu tiba-tiba berputar balik. Kemudian, pedang itu terbang mundur beberapa kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya, mengiris tubuh Wakil Jenderal itu seperti seberkas cahaya. Wakil Jenderal itu menunduk menatap dadanya, ekspresi tak percaya tergambar di wajahnya. Setelah mengikuti Putra Mahkota selama bertahun-tahun, kini Putra Mahkota telah naik tahta, akhirnya tiba saatnya baginya untuk bersinar. Namun, dia malah meninggal sebelum sempat menikmati apapun. Permaisuri kedua juga menutupi bibir merahnya karena tidak percaya ketika melihat apa yang telah terjadi. Meskipun dia tidak tahu siapa nama Wakil Jenderal itu, serangannya benar-benar licik dan ganas. Dia adalah individu yang kuat. Bahkan jika kultivasinya lebih lemah dari Zuan, seharusnya tidak sejauh itu. Namun, ahli seperti itu telah terbunuh seketika. Iklan oleh Pub Future. Permaisuri kedua tertegun sejenak. Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Jangan bilang kultivasinya meningkat lagi dalam waktu singkat sejak terakhir kali aku melihatnya. Tetapi meskipun aura Qi-nya tampak menjadi lebih kuat dari sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang terlalu besar. Di kejauhan, beberapa wanita cantik berdiri. Ketika melihat ekspresi kekaguman yang ditunjukkan permaisuri kedua kepada Zuan, Yun Jianyu berkata kepada Yu Yanluo, pria itu menggoda wanita lagi. "Mengapa kamu tidak melakukan apapun terhadap priamu?" Yu Yanluo tidak menjawab, dan hanya menatap Qiao Suiying. Dia berpikir, jika aku mengatakan sesuatu tetapi putri peri tidak mengatakannya, bukankah aku akan dianggap sebagai istri yang pencemburu? Tatapan mata Qiao Suiying menjadi sedikit berbahaya. Dia mengutuk Zuan dengan kejam di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia berada di depan guru Cuyan saat ini, jadi dia harus tampil bermartabat dan pendiam, atau dia akan dianggap terlalu galak dan kehilangan kesempatan. Yan Suehen berpikir, selera Zuan ini memang agak aneh. Dia bahkan akan mengejar istri Kaisar Iblis. Meskipun dia cantik, dia sudah punya anak. Namun, ada hal lain yang dengan cepat menjadi prioritas. Kultivasi Zuan tampaknya telah mengalami transformasi besar. Mungkinkah mentalitas dan temperamennya telah meningkat setelah dia membunuh Kaisar Iblis? Meskipun Yan Suehen tidak dapat benar-benar mengetahui di mana tepatnya perubahan itu terjadi, Zuan sekarang memancarkan rasa bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Aneh sekali, lagi pula, dia adalah seorang Grandmaster. Siapa yang akan percaya padanya jika dia mengatakan bahwa dia merasakan bahaya dari seseorang yang baru saja naik ke peringkat Master? Namun, itulah yang sebenarnya dia rasakan. Yun Jianyu jelas merasakan sesuatu dan menatap Yan Suehen. Dia bertanya pelan, "Wanita sedingin batu, apakah kamu juga merasakannya?" "Ya, tetapi sulit untuk mengatakan bagaimana dia berubah." Aura Qi-nya jelas tidak banyak berubah, kata Yan Suehen, juga merasa bingung. Mungkin ada hubungannya dengan mentalitasnya, Yun Jianyu memulai. Dia berpikir sebentar dan berkata, dia membunuh Kaisar Iblis dalam pertarungan langsung. Itu pasti memberinya keyakinan bahwa dia tak tertandingi. Yan Suehen mengangguk dalam hati. Mentalitas seseorang memang dapat memiliki pengaruh besar pada kekuatan keseluruhannya. Siapapun yang dapat mengalahkan Kaisar Iblis sudah tak tertandingi di dunia ini. Keadaan Zuan agak istimewa, tetapi tidak peduli seberapa istimewanya itu, perubahan dalam mentalitasnya adalah nyata. Yang lain akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Lei Xin dan Wu Cheng mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke Zuan dengan ekspresi waspada. Sebagai tanggapan, Yan Suehen dan Yun Jianyu saling bertukar pandang dan tiba-tiba menghilang dari lokasi semula. Lei Xin dan Wu Cheng sama-sama kultivator tingkat master. Mereka adalah ahli yang kuat di mata kebanyakan orang. Namun, mereka masih cukup jauh dari tingkat Grandmaster. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Zuan, jadi bagaimana mereka bisa menyadari bahwa dua Grandmaster sedang menyergap mereka?
Titik akupuntur utama di punggung mereka tiba-tiba terasa mati rasa, dan mereka langsung tertahan. Keduanya mengerutkan kening dengan sedih saat merasakan aura mengerikan dari kedua wanita itu. Apa-apaan ini? Para Grandmaster menyergap kita. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu tetap tenang. Karena mereka kalah jumlah, mereka tentu harus mengalahkan pemimpin terlebih dahulu. Mengapa mereka bermain-main perlahan dalam duel 1 lawan 1? Mata indah permaisuri kedua membelalak tak percaya. Ia sudah tahu bahwa kedua orang ini adalah teman Zuan. Sebelumnya, ia pernah mengejek pria ini karena suka mengejar Rock, dengan mengatakan bahwa ia selalu dikelilingi wanita cantik. Bagaimana mungkin ia bisa menduga bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah Grandmaster yang hebat? Zuan membantu permaisuri kedua berdiri sambil berseru, "Kau telah memberontak terhadap kaisar dan berusaha mencelakai permaisuri kedua dan pangeran muda. Sekarang pemimpinnya telah ditangkap, selama kalian semua menurunkan senjata, kami akan melupakan masa lalu." Dia menggunakan skill Lion's Roar saat berbicara. Skill itu tidak begitu berguna melawan para ahli terkuat, tetapi sangat efektif melawan mereka yang lebih lemah darinya. Benar saja, ketika mereka melihat pemimpin mereka ditangkap atau dibunuh, Golden Crow Guard menjadi terguncang. Ketika mereka mendengar raungan yang mengerikan itu, mereka membuang senjata mereka dan berlari menyelamatkan diri, atau bersujud kepada permaisuri kedua dan yang lainnya, mengakui kejahatan mereka. Zuan menoleh ke arah permaisuri kedua dan bertanya, bagaimana rencana yang mulia untuk menghadapi mereka? Permaisuri kedua merasa sedikit pusing saat melihat apa yang terjadi. Beberapa saat sebelumnya, ia berada dalam situasi kritis, namun sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Terlebih lagi, semua itu karena pria di depannya. Namun, dia bukan wanita biasa dan tidak punya waktu untuk bersikap bodoh. Dia segera memahami situasi saat ini dan menjawab, kita tidak bisa membiarkan mereka yang melarikan diri. Mereka yang melarikan diri jelas merupakan ajudan terpercaya Sang Putra Mahkota, dan mereka yang bertahan adalah pengawal gagak emas biasa yang tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Mereka masih belum mengetahui apa yang telah terjadi. Jika mereka membiarkan para pengawal yang melarikan diri itu melarikan diri, itu akan meningkatkan kekuatan Sang Putra Mahkota dan memberikan informasi kepada Sang Putra Mahkota. Tak satu pun hasil yang diinginkan oleh permaisuri kedua. Mata Yu Yanluo bersinar dengan cahaya biru samar. Lapisan batu tipis mulai menutupi pengawal emas yang melarikan diri saat tubuh mereka mulai membatu. Mereka tiba-tiba tampak seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat. Yu Yanluo tidak ingin membunuh mereka, jadi dia hanya menggunakan sedikit kekuatan mata medusanya. Tiba-tiba, banyak sekali tanaman merambat keluar dari tanah, dengan cepat melilit para penjaga. Jika pengawal gagak emas fokus pada pertahanan, mereka tidak akan semudah itu menghadapinya, namun, kepercayaan diri mereka telah diketahui oleh Zuan, dan gerakan mereka telah dipengaruhi oleh mata medusa. Oleh karena itu, Qiao Suiying dapat mengunci mereka di tempat tanpa banyak kesulitan. Dia dan Yu Yanluo saling berpapasan. Mereka tidak menyangka bisa bekerja sama dengan baik meskipun ini adalah pertama kalinya. Namun, ketika mereka mengingat hubungan mereka yang membeku, keduanya secara refleks mengalihkan pandangan. Para prajurit yang tersisa mulai gelisah. Mereka semua khawatir bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya ketika melihat apa yang telah terjadi. Namun, permaisuri kedua segera berbicara untuk menenangkan mereka. Suaranya lembut dan menyenangkan untuk didengar, dengan pesona khusus yang menenangkan kegelisahan sesaat mereka. Setelah itu, dia berbalik menatap Zuan dan berkata, terima kasih. Zuan masih mendukungnya, dan dia bisa merasakan panas dari tangannya. Dengan statusnya, kontak fisik dengan pria lain sebenarnya tabu, namun, dia sudah banyak membantunya, jadi bagaimana dia bisa menyuruhnya melepaskannya? Bagaimana dia bisa mengkhianati dermawannya seperti itu? Zuan menatap mata indahnya dari dekat. Dia berkata lewat Qi, istri, kamu tidak mau, maaf. Yang mulia, Anda juga tidak ingin anak Anda dibunuh oleh saudaranya yang lain, bukan? Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ekspresi Zuan berubah serius lagi. Dia bertanya, apakah kamu ingin putramu menjadi kaisar iblis yang baru? Mata permaisuri kedua langsung bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Dia meraihnya dan menariknya ke ruang belakang. Bab 1493, alasan aku memilihmu. Para wanita di dekatnya membelalakkan mata mereka. Yu Yanluo membuka mulutnya,
Ia mulai mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu-ragu. Namun, Qiao Suiying berkata, jangan khawatir. Meskipun Ah Zu terkadang mengatakan beberapa hal yang tidak bertanggung jawab, ia sebenarnya pria yang sangat dapat diandalkan. Ia tidak akan mudah terkecoh oleh kecantikan. Saya pikir permaisuri kedua mungkin memiliki sesuatu yang ingin ia bicarakan dengannya sendirian. Yu Yanluo mengangguk sopan padanya, tetapi sebenarnya dia kesal di dalam hatinya. Putri peri ini terdengar seolah-olah dia sudah lama bersama Zuan. Itu benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sementara itu, Yun Jianyu menatap Yan Suehen, yang paling dekat dengannya. Dia berkata, wanita sedingin batu, apakah wanita itu haus sekali? Dia benar-benar menyeret pria lain ke kamarnya di depan begitu banyak orang. Wajah Yan Suehen memanas. Dia menjawab, meskipun orang itu biasanya agak sembrono, dia tidak bisa diandalkan. Kita harus percaya padanya. Yun Jianyu menjawab dengan ekspresi ragu, kau ingin aku percaya bahwa pria ini bisa menahan diri di depan wanita cantik. Aku lebih suka percaya bahwa kau telah jatuh cinta padanya. Yan Suehen panik, berseru, omong kosong macam apa yang kamu katakan, penyihir. Baca bab terakhir di novelb.com. Kedua wanita itu mulai berkelahi lagi. Direktur Lei Xin dan Jenderal Garda Bela Diri Wu Cheng mengerutkan kening saat mendengar itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Lei Xin berkata, meskipun permaisuri kedua biasanya sedikit mempesona, aku belum pernah mendengar dia melakukan sesuatu yang tidak pantas selama bertahun-tahun. Para pahlawan wanita, mungkinkah kalian salah paham? Wu Cheng berkata setuju, benar. Sebaliknya, aku lebih khawatir tentang temanmu itu. Permaisuri kedua terluka parah dan tidak berdaya saat ini. Jika temanmu itu melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan bisa melawan. Omong kosong, kedua wanita itu berseru bersamaan. Dia tidak sekeji dan tak tahu malu itu. Ketika mereka merasakan niat membunuh yang tiba-tiba meletus dari kedua wanita itu, Lei Xin dan Wu Cheng sama-sama merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, subjek utama diskusi di luar memasuki ruangan. Setelah permaisuri kedua menutup pintu, dia menatap Zuan dengan mata membara, berseru, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apa lagi yang bisa kumaksud? Persis seperti yang kukatakan, jawab Zuan sambil terkekeh. Permaisuri kedua mulai bernapas dengan cepat. Dadanya naik turun, tubuhnya yang cantik bergoyang maju mundur. Namun, dia tidak menjadi kacau karena emosi, dan dengan cepat menjadi tenang. Dia bertanya, dan apa yang kau andalkan untuk membuat pernyataan itu? Kultivasi Zuan tidak buruk, tetapi suksesi Kaisar Iblis yang baru merupakan masalah besar. Itu mungkin di luar kekuasaannya. Ketika dia melihat ekspresi curiganya, Zuan berkata dengan tenang, Kaisar Iblis telah meninggal. Apa? Wajah permaisuri kedua langsung memucat. Suaminya telah meninggal. Makhluk kuat itu benar-benar telah meninggal. Meskipun dia tahu umurnya hampir berakhir, dia tidak menyangka hari itu akan tiba secepat ini. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak benar-benar merasakan kesedihan apapun saat mengetahui bahwa dia telah meninggal. Bagaimanapun, dia hanya ditangkap paksa oleh Kaisar Iblis karena kecantikannya. Segera setelah itu, Kaisar Iblis menjadi khawatir tentang kondisinya yang memburuk karena kemunduran surga dan manusia, jadi mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Tentu saja, mereka tidak membentuk perasaan yang kuat sebagai hasilnya. Saat ini, dia merasa lebih khawatir daripada apapun. Satu-satunya alasan mengapa dia dihormati oleh ras Vian selama bertahun-tahun adalah karena dia adalah istri Kaisar Vian. Sekarang setelah dia kehilangan dukungannya, apa yang seharusnya dia dan putranya lakukan? Tidak heran putra mahkota gagak emas berani melakukan hal seperti ini. Jadi Kaisar Iblis sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Tanya permaisuri kedua sambil menyeka sudut matanya. Dia pikir dia akan meneteskan air mata untuk suaminya itu, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada apapun di jarinya. Kau mungkin tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa dia meninggal di ruang bawah tanah rahasia, jawab Zuan. Bagaimanapun, wanita itu tetaplah istri Kaisar Iblis. Meskipun sepertinya mereka tidak memiliki perasaan yang sama, memberitahunya bahwa dialah yang telah membunuhnya bukanlah ide yang bagus. Jadi begitulah yang terjadi, jawab permaisuri kedua, tanpa meminta rincian lebih lanjut. Bagaimanapun,
Kaisar Iblis sudah mati, jadi dia lebih khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Dia bertanya, bagaimana Anda siap membantu saya? Karena Kaisar Iblis telah meninggal, maka yang terjadi selanjutnya adalah perebutan kekuasaan antara kedua saudara itu. Bahkan jika mereka berhasil menjatuhkan putra mahkota, tidak akan ada Kaisar Iblis yang dapat menyelesaikan pertikaian itu. Iklan oleh Pub Future. Namun, kultivasi Zuan cukup kuat, dan dia bahkan memiliki dua pembantu Grandmaster, Ratu Medusa dari ras ular, dan Putri Peri. Dia memiliki pengaruh yang cukup untuk memengaruhi pewaris tahta. Tunggu. Ada hal lain yang harus kamu khawatirkan sebelum semua itu, kata Zuan sambil melambaikan jarinya. Dia bertanya, mengapa aku harus membantumu? Permaisuri kedua tercengang. Namun, dia bukan orang yang berpikiran sederhana dan dengan cepat berkata, kamu dan putra mahkota gagak emas saling bermusuhan. Dengan sifatnya, tidak mungkin dia akan menoleransi keberadaanmu. Selain itu, kamu juga memiliki hubungan yang buruk dengan pangeran kedua. Meskipun itu bukan kekaguman yang terlalu besar, tidak ada rasa sayang di antara kalian. Secara alami, kamu jauh lebih dekat dengan kami daripada mereka. Zuan menjawab sambil tersenyum, itulah mengapa kamu pikir aku harus memilihmu. Ketika mendengar nada dingin dalam suaranya, permaisuri kedua merasa ada beban yang mengganjal di perutnya. Saya segera menyadari bahwa saya mungkin telah bertindak terlalu jauh dengan pemikirannya. Dia menambahkan, tentu saja tidak. Persahabatan kita belum mencapai level itu. Anda dapat memilih pangeran yang berbeda, atau Anda dapat memilih untuk tidak terlibat juga. Apapun itu, kau bukan bagian dari ras Vien. Zuan menghela napas dan menjawab, yang mulia adalah orang yang cerdas. Namun, apakah itu saja yang ingin Anda katakan kepada saya? Jika Anda menginginkan bantuan saya, Anda harus memberi saya beberapa keuntungan, bukan? Permaisuri kedua menggigit bibirnya, wajahnya menjadi gelap. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir mati, dan keputusasaan serta ketidakberdayaan yang dia rasakan saat memeluk putranya, tiba-tiba matanya menjadi tegas. Dia melambaikan tangannya, dan semacam mekanisme tampaknya aktif. Sebuah penghalang suara muncul di ruangan itu. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang dapat mendengar isi percakapan mereka. Yan Suehen dan Yun Jianyu mengerutkan kening. Mereka diam-diam mendengarkan drama yang sedang berlangsung, tetapi orang-orang di dalamnya telah memotong pembicaraan mereka. Yun Jianyu merasa tidak senang, bersiap untuk menerobos masuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Yan Suehen menghentikannya dan berkata, lupakan saja. Mereka mungkin membicarakan beberapa rahasia. Wajar jika kita tidak bisa mendengarnya. Yun Jianyu menjawab sambil mengerutkan kening, apakah kamu tidak takut dia akan mencuri milik muridmu? Yan Suehen berpikir, ini bukan hanya laki-laki muridku. Namun, dia menjawab, jangan khawatir. Aku yakin dia bukan salah satu laki-laki yang bertindak berdasarkan dorongan nafsu. Yun Jianyu tampak tidak puas. Sepertinya kamu sangat memahaminya. Sepertinya kalian berdua pernah sangat dekat sebelumnya. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap tidak berniat untuk masuk. Bagaimanapun, permaisuri kedua terluka parah, dan Zuan adalah monster yang bahkan telah membunuh Kaisar Iblis. Apakah orang seperti itu benar-benar akan dimakan olehnya? Sementara itu, permaisuri kedua berjalan menuju Zuan dengan langkah ringan dan anggun. Dia menatap Zuan dengan mata indahnya, dan bertanya, menurutmu, apakah aku cantik? Zuan tercengang. Mengapa dia melakukan hal ini sekarang? Jangan bilang dia akan mencoba merayuku dengan begitu banyak orang di luar sana. Namun, dia dengan ragu mengangguk dan menjawab, sangat. Lihatlah aku, kata permaisuri kedua saat dia berdiri dalam jangkauannya. Sambil berbicara, jari-jarinya mengusap pinggangnya. Kemudian, gaunnya mengendur, perlahan-lahan memperlihatkan kulitnya yang putih seperti satin. Pada saat itu, bahkan nyala lilin di ruangan itu tampak redup, semua cahaya berkumpul pada sosok yang luar biasa di tengah ruangan. Seolah-olah dia menjadi malu, kulitnya yang seputih salju membawa sedikit warna merah buah persik. Keindahannya benar-benar cukup untuk membuat seluruh dunia tampak tak berwarna jika dibandingkan. Bab 1494, panggil dia ayah. Adegan di hadapan Zuan ini cukup membuat pria manapun di antara ras Vien menjadi gila. Permaisuri kedua adalah wanita cantik paling terkenal di antara ras Vien.
Status istimewanya membuat banyak orang merasakan hasrat bawaan untuk mendominasinya. Namun, keberadaan Kaisar Iblis selalu menghalangi siapapun untuk bertindak berdasarkan pikiran-pikiran itu. Mereka hanya bisa berfantasi tentangnya dalam mimpi. Beberapa orang yang mampu melakukannya telah memerintahkan para pelayan wanita untuk mengenakan riasan dan pakaian yang mirip dengan permaisuri kedua. Meskipun begitu, mereka cukup cepat bosan, dan kerinduan mereka terhadap permaisuri kedua semakin kuat sebagai hasilnya. Namun, wanita yang bisa membuat semua pria Rasvian menjadi gila sekarang menanggalkan pakaiannya tepat di depan Zuan. Tidak ada yang bisa menolak hal seperti itu, bukan? Namun, ekspresi Zuan tetap sangat tenang. Ia menjawab, menurutmu, apakah aku belum pernah melihat wanita atau semacamnya? Apakah aku akan kehilangan akal karena seorang wanita jika menyangkut hal sepenting ini? Pipi permaisuri kedua memanas. Selama bertahun-tahun, dia sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Setiap tatapan mata yang acak akan membuat bawahannya menjadi gila, sementara senyuman akan membuat mereka kehilangan semangat. Dia tidak menyangka akan ada pria yang benar-benar menolaknya. Ah, ini sangat memalukan, aku benar-benar ingin lari dan bersembunyi. Pikiran itu muncul di benaknya, tetapi dia adalah individu yang kompeten dan cepat pulih. Dia berkata, baik itu Ratu Medusa, Putri Peri, atau dua Grandmaster, mereka semua sangat cantik. Tentu saja tidak akan mudah untuk memikatmu dengan kecantikannya. Dia merasa sedikit menyesal saat memikirkan hal itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Sekarang, aku berada dalam situasi seperti ini. Dia segera memilah pikirannya dan melanjutkan, aku tidak mencoba menggodamu dengan kecantikan. Sebaliknya, aku mencoba mengungkapkan ketulusanku. Ini tidak lebih dari sekadar uang muka. Uang muka, Zuan mengulanginya dengan ekspresi aneh. Kata-katanya agak tidak biasa saat itu. Permaisuri kedua menahan rasa malu yang dirasakannya saat ia mengenakan pakaiannya dengan tenang lagi. Bahkan Zuan terkejut dengan betapa memikatnya pemandangan saat ia mengenakan pakaian. Itu benar-benar memperluas wawasannya. Siapa bilang wanita hanya cantik saat mereka menanggalkan pakaiannya? Tak lama kemudian, permaisuri kedua selesai mengenakan pakaiannya lagi, wajahnya memanas. Ia berbalik dan berjalan keluar menuju putranya yang menangis. Dengan punggungnya menghadap Zuan, ia perlahan-lahan bisa tenang. Tak lama kemudian, sang pangeran muda kembali masuk bersamanya, tampak kebingungan. Ia tidak tahu mengapa ibunya mau menghabiskan begitu banyak waktu di kamar bersama pamannya yang tampan ini. Iklan oleh Pub Future, permaisuri kedua membawa pangeran muda itu ke hadapan Zuan, sambil berkata, cepatlah bersujud padanya. Di masa depan, dia akan menjadi ayah angkatmu. Zuan sedikit terkejut. Permaisuri adalah wanita kedua yang benar-benar berbakat, dia dengan cepat memahami apa yang penting dalam situasi ini. Dia telah menunjukkan segalanya kepadanya saat itu, dan sekarang, dia membuat putranya menjalin hubungan seperti itu dengannya. Tindakannya penuh dengan ketulusan. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka semua akan berbagi keuntungan dan kepentingan bersama. Pangeran muda itu tidak mau, dan memprotes, tidak, aku punya ayah kaisar. Ayah kaisar sudah, permaisuri kedua mulai berbicara, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengatakannya. Dia masih terlalu muda, dan beritanya akan terlalu kejam. Dia berlutut di tanah, memegang bahunya, dan berkata dengan serius, kakak tertuamu ingin membunuhmu tadi. Apakah kamu ingat betapa berharganya dirimu? Saya bersedia, seru sang pangeran muda, matanya dipenuhi amarah, tetapi dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia masih terlalu muda dan tidak tahu bagaimana cara melawan kakak tertuanya yang kuat. Permaisuri kedua berkata, ayahmu kaisar tidak akan bisa melindungimu lagi di masa depan. Mulai hari ini, ayah angkatmu akan melindungimu dan membantumu mengalahkan kakak tertuamu. Apakah kau mengerti? Pangeran termuda benar-benar takut dengan apa yang terjadi hari ini. Terlebih lagi, dia masih muda dan mendengarkan ibunya dengan saksama. Dia segera melepaskan keberatannya dan dengan hormat bersujud ke arah Zuan, mengikuti instruksi ibunya. Dia berkata dengan enggan, saya menyapa ayah angkat. Zuan mengangkat dan memeluknya, seraya berkata, siapa anak yang baik? Bayangkan, seperti yang diharapkan dari putra permaisuri kedua, anak ini cukup imut. Ketika melihat Zuan memperlakukan putranya dengan sangat intim, permaisuri kedua menghela napas lega. Pada saat yang sama, kesan terhadapnya juga perlahan membaik.
Zuan menggendong pangeran muda itu sambil berkata kepada permaisuri kedua, "Kalau begitu, mari kita bekerja sama di masa depan. Katakan padaku apa yang kamu miliki terlebih dahulu, baru kita bisa memutuskan apa yang harus dilakukan." Melihat keraguannya, dia bertanya sambil mengernyitkan dahinya, "Jangan bilang kamu tidak punya satupun pembantu yang dapat dipercaya setelah bertahun-tahun." "Ya, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berguna," kata permaisuri kedua. Karena dia telah memegang posisi berkuasa begitu lama, wajar saja jika dia ragu untuk berbagi semua rahasianya. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya berkata, "Saya punya asisten kepercayaan di Istana Kekaisaran, pelayan tetap pusat Bicui. Dialah yang memberitahuku, dan itulah mengapa aku tahu seseorang ingin bertindak melawan pangeran termuda. Itulah mengapa aku segera meninggalkan istana untuk melindunginya." Zuan mengangguk. Seorang pelayan tetap pusat adalah seorang kasim di istana yang bertugas menyampaikan perintah kekaisaran dan dokumen resmi Kaisar Iblis, dan karenanya memiliki sejumlah besar wewenang. Istana Kekaisaran Ras Iblis memiliki beberapa pelayan tetap pusat. Jika permaisuri kedua memiliki seseorang yang setia kepadanya, itu akan memberi mereka dukungan di Istana Kekaisaran. Permaisuri kedua melanjutkan, ada juga guru pangeran muda, asisten rahasia sekretariat Kekaisaran Bojin. Dia adalah seorang sarjana terkenal yang dikenal baik hati. Iklan oleh Pub Future. Zuan berpikir bahwa memiliki seseorang yang memiliki suara di pengadilan memang akan sangat berguna di masa depan. Namun, Bojin tidak akan banyak berguna dalam kekacauan malam ini. Selain itu, ada juga klan Xiao milik ibuku. Mereka memiliki sebagian dari pasukan pertahanan kota Istana Raja Iblis di bawah mereka, tetapi para prajurit itu jauh dari kemampuan seperti pengawal gagak emas. Selain itu, mereka juga mampu mempertahankan pasukan pribadi yang terdiri dari beberapa ratus orang di sekitar istana mereka. "Pasukan pribadi itu jauh lebih kuat," kata permaisuri kedua. "Nama keluargamu Xiao?" tanya Zuan, sedikit terkejut. Cara khusus Rasvian dalam menangani gelar berarti banyak nama yang akhirnya terlupakan. Permaisuri kedua menjawab dengan cara yang berbeda. Kemudian, dia memberitahu Zuan tentang klan Xiao, dan juga cara menghubungi mereka di tengah kekacauan. Setelah itu, Zuan melihat bahwa dia terdiam beberapa saat. Dia tertegun, lalu bertanya, "Hanya itu?" Wajah permaisuri kedua memerah. Dia adalah permaisuri, tetapi dia hanya memiliki orang-orang itu di pihaknya. Jujur saja, itu agak memalukan. Akhirnya, dia berkata, "Ini tidak bisa disalahkan padaku. Kaisar Iblis menjadi waspada terhadapku beberapa tahun yang lalu dan mencegahku mencampuri urusan istana. Selain itu, meskipun aku dekat dengan beberapa orang, mereka mungkin masih tidak bisa diandalkan setelah apa yang terjadi hari ini." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Lagi pula, bukankah aku memilikimu sekarang? Kau adalah kekuatan terbesarku." Zuan terdiam. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal sehingga aku tidak punya alasan untuk membantahnya. Namun, dia segera memilah-milah pikirannya, dengan berkata, "Orang-orang ini tidak cukup. Pertama-tama kita harus melepaskan Raja Peri Agung dan mendapatkan bantuan dari ras Raja Peri. Kemudian, kita bisa menuju Raja Merak Bijaksana dan Raja Peng Emas Kecil. Jika kita bisa meyakinkan mereka untuk berpihak pada kita, kita akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar." Hubungannya dengan ras Merak tidaklah buruk, baik melalui Kong Nanwu maupun Kong King. Akan tetapi, meskipun sebelumnya ia pernah bertemu dengan Raja Peng Emas Kecil di taman, mereka hanya sekadar kenalan. Permaisuri kedua agak ragu-ragu, berkata, "Saya pikir akan lebih baik jika kita tidak pergi ke Raja Bijaksana Merak." Petik 2. Mengapa begitu? Tanya Zuan, tercengang. Permaisuri kedua menjawab dengan ekspresi yang bertentangan, "Ketika Anda menangkap kembali Putri Peri, putra mahkota menggantikan calon putri mahkotanya menjadi Kong Nanwu. Meskipun mereka belum menikah secara resmi, dengan tingkat hubungan seperti itu, mereka pasti akan membantu putra mahkota." Zuan terdiam. Dia hampir lupa tentang itu. Meskipun Kong Nanwu tidak menyukai putra mahkota dan telah melarikan diri ke selatan, sekarang setelah semuanya terjadi, begitu putra mahkota menjadi kaisar, dia akan menjadi permaisuri baru. Ras Raja Merak tentu akan mengambil kesempatan itu untuk naik ke tampuk kekuasaan. Tidak peduli seberapa baik hubungan pribadi mereka, tidak mungkin Raja Merak Bijaksana akan berdiri di sisinya. Namun, selama bertaruh dengan putra mahkota, dia kehilangan putri mahkotaku.
Itu berarti Kong Nanwu seharusnya menjadi milikku. Zuan menepis pikiran itu begitu saja. Perjudian itu hanya digunakan untuk membuat marah putra mahkota gagak emas, pihak Raja Merak Bijaksana pasti tidak akan mengakuinya. Jika Raja tidak menjadi gila, dia pasti akan membantu putra mahkota gagak emas duduk di tahta kekaisaran. Duh, kasihan banget sama Kong Nanwu. Bunga seperti dia nggak punya pilihan selain menikah dengan seonggok kotoran. Dia menenangkan pikirannya, lalu berjalan keluar bersama permaisuri kedua. Para wanita, yang telah memperhatikan situasi dengan tepat, menghela napas lega saat melihatnya. Namun, Yun Jianyu dan Yan Suehen mengerutkan kening. Dengan melatih Grandmaster mereka, ingatan mereka luar biasa. Ikat pinggang permaisuri kedua tidak diikat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bab 1495, Raja Peri Agung. Mereka benar-benar melakukan hal semacam itu di ruangan itu. Kedua wanita itu terkejut dan marah. Namun, mereka tidak bisa bertingkah di depan begitu banyak orang. Mereka hanya bisa melotot ke arah Zuan. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu plus 222 plus 222 plus 222. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen plus 222 plus 222 plus 222. Yan Suehen merasa semakin marah karena dia bahkan mengatakan bahwa dia bukan orang seperti itu di depan Yun Jianyu. Namun sekarang, kata-kata itu langsung kembali menusuknya. Setelah Zuan muncul, dia mengumpulkan semua orang dan berbagi apa yang baru saja dia dan permaisuri kedua sepakati. Kemudian, dia berkata, mari kita pergi dan selamatkan Raja Peri Agung terlebih dahulu. Prestisenya selalu tinggi, jadi jika dia pergi, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Mata Qiao Sueying berbinar-binar. Ahzu selalu mengingat ayahku selama ini. Dia benar-benar baik padaku. Zuan berjalan mendekati Lei Xin dan Wu Cheng. Dia berkata dengan dingin, aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Jika kalian tunduk kepada permaisuri kedua dan pangeran muda sekarang, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai bangsawan. Begitu pangeran muda naik tahta, kalian akan menjadi naga di antara rakyat. Keduanya saling memandang dengan cemas. Pangeran muda sebagai kaisar, lelucon macam apa ini? Dia masih sangat muda, apa haknya untuk berebut tahta dengan putra mahkota? Melihat keduanya tetap diam, Zuan berkata lugas, jika mereka tidak mau, bunuh saja mereka. Kedengarannya bagus, seru Yun Jianyu. Awalnya dia marah. Dia segera mengeluarkan cincin bulan sabitnya. Ketika mereka merasakan niat membunuh yang kuat di udara, Lei Xin dan Wu Cheng merasa ngeri. Mengapa kalian tidak bertindak seperti orang normal? Bukankah seharusnya kalian mencoba untuk memindahkan kami terlebih dahulu atau menjerat kami? Kalau begitu, kami akan bersikap enggan, dan Anda akan memberi kami kondisi yang lebih baik. Bagaimana Anda bisa langsung membunuh? Ketika mereka merasakan cincin bulan sabit semakin dekat ke leher mereka, mereka berdua tidak berani menunjukkan keraguan sedikitpun. Mereka segera berlutut dan berseru, kami bersedia menerima Yang Mulia dan Pangeran Muda sebagai tuan kami. Kami akan mematuhi perintah Anda. Ikuti bab baru di novel.el.bin.com. Mereka tidak berdaya menghadapi situasi saat ini. Mereka berencana untuk setuju sekarang, lalu mencari kesempatan untuk maju nanti. Zuan melanjutkan, kalau begitu, mari kita mulai dengan ekspresi diri. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan sekarang, jadi kutuk saja putra mahkota di depan semua orang. Kutuklah agar putranya tidak punya lubang pantat, agar putrinya. Wajah para wanita itu memanas. Pria ini benar-benar menyebalkan. Dari mana dia belajar semua kata-kata menjijikkan ini? Lei Xin dan Wu Cheng tercengang. Mereka ingin menolak, tetapi ketika mereka melihat cincin bulan sabit yang bergetar, mereka tetap memilih untuk menurut. Iklan oleh Pub Future. Aku, Lei Xin, berharap agar putra-putra mahkota gagak emas lahir tanpa lubang pantat, agar putri-putrinya. Aku, Wu Cheng, berharap. Keduanya gemetar ketakutan saat mengulangi kata-kata mengerikan itu. Para pengawal gagak emas memandang mereka seolah-olah mereka sudah mati. Tidak mungkin kutukan mereka terhadap putra mahkota dapat disembunyikan. Di masa depan, bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka dipaksa oleh Zuan, putra mahkota akan tetap menyimpan dendam dan membuat mereka membayarnya. Lei Xin dan Wu Cheng sama-sama memahami hal itu dengan jelas. Mereka berpikir dalam hati, sekarang setelah kita sepenuhnya menyinggung putra mahkota, kita tidak punya pilihan selain bergantung pada pangeran kedua sekarang.
Adapun pangeran kecil, dia masih bayi. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar iblis? Itulah sebabnya mereka malah tidak mempertimbangkannya. Namun, segera setelah itu, Zuan berkata, "Baiklah, ulangi kutukan itu terhadap pangeran kedua juga." Sama saja, Lei Xin dan Wu Cheng tercengang. Apakah Anda tidak akan memberi kami kesempatan untuk hidup? Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengulangi kutukan itu karena tidak berdaya. Mereka bisa berakhir sangat menderita di masa depan dengan mengatakan hal-hal itu, tetapi jika tidak, mereka akan mati pada saat itu juga. Itu bukanlah pilihan yang sulit untuk dibuat. Setelah menyelesaikan semuanya, Zuan dan permaisuri kedua menuju penjara kekaisaran. Sepanjang jalan, Zuan bertanya kepada Lei Xin dan Wu Cheng tentang rencana terkini putra mahkota gagak emas. Ketika dia mengetahui bahwa pasukan telah dibagi menjadi 4 kelompok yang berbeda, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji putra mahkotanya. Dia tidak berencana membiarkan siapapun pergi. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak mati, dia mungkin akan mati karena marah jika dia mengetahui apa yang terjadi. Kelompok itu langsung melangkah masuk ke penjara kekaisaran. Para penjaga penjara segera bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, mengarahkan senjata ke arah mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Namun, Zuan dengan cepat mendorong permaisuri kedua ke depan agar dia bisa mengurus situasi. Benar saja, ketika mereka melihat permaisuri kedua, sikap pengawalnya sedikit membaik. Karena kecantikan dan pesona unik permaisuri kedua, semua prajurit memiliki kesan yang baik terhadapnya. Permaisuri kedua berkata dengan lembut, "Kami datang ke sini untuk mengantar Raja Peri Agung keluar. Saya harus menyusahkan orang-orang pekerja keras di sini untuk membantu kami dalam hal ini." Ketika mereka mendengar permohonannya yang lembut, para prajurit langsung merasa seolah-olah mereka meleleh. Akan tetapi, mereka masih cukup gelisah, menjawab, Yang Mulia mengeluarkan dekrit bahwa kecuali dia memberi perintah sendiri, Raja Peri Agung tidak boleh meninggalkan tempat ini." Permaisuri kedua berkata, "Kaisar Iblislah yang mengirimku untuk membebaskan Raja Peri Agung." Para prajurit terkejut dan bertanya, apakah Yang Mulia memiliki dekrit kekaisaran? Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya, tetapi menjawab, "Mungkinkah istana permaisuri ini berbohong padamu? Siapakah di dunia ini yang berani menyebut dekrit kekaisaran? Jika sesuatu terjadi, itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung permaisuri sendirian." Ketika mereka melihatnya marah, para penjaga tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka semua menyingkir. Iklan oleh Pub Future, Qiao Sueying tidak bisa menahan diri lagi. Dia adalah orang pertama yang bergegas maju. Zuan khawatir sesuatu akan terjadi padanya dan mengikutinya dari belakang. Permaisuri kedua ingin mendapatkan Raja Peri Agung di pihaknya, jadi dia tentu saja mengikutinya juga. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Luo juga masuk ke penjara kekaisaran. Dia harus pergi menemui Raja Peri Agung, entah karena statusnya sebagai Raja Peri atau karena dia adalah ayah Qiao Sueying. Sementara itu, Yan Suehen dan Yun Jianyu tetap berada di luar untuk mencegah Lei Xin dan yang lainnya berbuat jahat. Raja Peri Agung bersembunyi di bagian paling bawah penjara kekaisaran. Ketika melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini sangat tampan, hampir setara denganku. Dia tampak seperti pangeran peri dari The Lord of the Rings. Namun, tentu saja, dia tampak jauh lebih dewasa. Akan tetapi, sang Raja Peri memiliki beberapa tiang tebal yang menancap di punggungnya, dan ia dikelilingi oleh rantai yang mengikatnya ke dinding. "Ayah," panggil Qiao Sueying sambil bergegas mendekat. Raja Peri Agung baru saja melihatnya. Ia ingin memeluk puting susu, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Qiao Sueying menangis terseduh-seduh, Kaisar Iblis benar-benar sangat menderita. Zuan mengeluarkan tusuk racun dan memotong rantainya. Dia bermaksud mencabut sepatunya ketika permaisuri kedua menghentikannya. Ini adalah paku pengikat naga yang bahkan dapat menahan tubuh naga raksasa yang kuat. Paku-paku itu harus dilepaskan melalui metode khusus, kata permaisuri kedua sambil menggerakkan tangannya dengan cepat dalam pola khusus, melepaskan pasak satu persatu. Namun, dia terluka, membuat prosesnya menjadi sulit. Dia segera merasa sulit untuk melanjutkan. Raja Peri Agung tiba-tiba berkata, "Segel penjara naga telah dibuka. Yang Mulia tidak perlu repot-repot memikirkan sisanya." Setelah itu, ia mulai memindahkan kinya. Jubahnya bergejolak dengan cepat,
dan 3 paku yang tersisa muncul dari punggung satu persatu, melesat ke dinding di sampingnya. Paku penahan naga yang panjang menusuk dalam-dalam ke dinding yang keras. Mudah untuk melihat seberapa kuat dampaknya. Kemudian, aura yang kuat melonjak keluar. Zuan mendesah kagum, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 tetua ras iblis. Kekuatan Raja Peri setidaknya berada di peringkat Grandmaster. Raja Peri Agung membungkuk ke arah permaisuri kedua dan berkata, "Saya memberi hormat kepada permaisuri kedua. Apakah Yang Mulia mengizinkan saya pergi?" Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya. Kiao Sueying berlari menghampirinya sambil menangis. "Akan aneh jika Kaisar Iblis membiarkanmu pergi. Dia sudah mati. Kaisar Iblis sudah mati," ulang Raja Peri Agung sambil gemetar. Berita mengejutkan itu jelas sulit diterimanya begitu saja. Zuan berkata, "Benar sekali. Kaisar Iblis meninggal di daerah tak dikenal di makam kekaisaran. Aku sendirilah yang menyaksikannya." Raja Peri Agung menatapnya heran, lalu bertanya, "Siapa adik kecil ini?" Sebelumnya, Zuan dengan mudah memotong rantai yang ditempa dari baja dingin yang mengelilinginya. Dia jelas adalah individu yang cakap. Kiao Sueying terdiam, lalu berkata, "Ayah, dia Zuan yang kuceritakan sebelumnya." "Itu kamu?" tanya Raja Peri Agung, ekspresi yang sangat aneh dan rumit tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menatap Zuan seolah-olah dia sedang memberi makan mutiara keluarganya kepada babi. "Saya menyapa yang lebih tua," kata Zuan, merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia mengambil putri orang lain, jadi dia merasa sedikit bersalah. Permaisuri kedua berkata, "Kalian berdua harus saling mengenal secara perlahan nanti. Ah Zu, sebaiknya kau ceritakan masalah yang lebih mendesak kepada Raja Peri." Raja Peri Agung terkejut. Dilihat dari tidak ada pembicaraan permaisuri kedua, sepertinya dia lebih menyukainya. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya.